Oke, recording in progress, teman-teman. Oke, kita mulai, pas Mbak Vita bergabung, pas kita mulai. Sebentar lagi rendering dulu file yang mau saya masukin ya. Selamat malam Mbak Vita. Selamat malam, Coach Andi, Coach Willia. Saya aja yang melongo, cuma namanya aja itu. Biasa kalau malam, Nyonya sudah mulai sibuk dengan anak-anak dan saya bisa Sibuk ya? kecil-kecil, lagi aktif banget kan. Sebulan yang lalu habis bocor, kepalanya, jadi, harus ekstra pengawasan. Oh, innalillahi. Ditinggal sebentar, cuma ditinggal beberapa detik, 20 detik, 30 detik, terus habis itu jatuh, kepalanya kena pagar, bocor, terus langsung saya jahit, udah alhamdulillah selesai. Beres. Makanya sekarang nggak bisa ditinggal lebih dari 1 menit. Oke, Benefit orang tua dokter. benefit dokter kepake buat jahit anak sendiri. Ini banyak yang nggak hadir, tapi memang saya recording sengaja. Saya sudah siapkan recordingnya. Jadi kita malam ini mau bahas nih tentang diet yang tepat dan diet yang cepat. Karena saya kan lagi buka catering Zafit buat di Kudus gitu ya. Dan memang beberapa customer banyak yang bertanya sama saya, "Dok, kalau saya ikut catering berapa lama sih saya bisa turun sekian kilo? Atau kalau saya ikut catering seminggu saya bisa turun berapa kilo?" Jadi ekspektasi mereka adalah diet itu targetnya turun berat badan dengan cepat dan tepat. Banyak yang di antara mereka yang menganggap bahwa diet yang tepat itu adalah diet yang cepat turunnya, padahal nggak seperti itu. So kita bahas, di pertemuan webinar kali ini ya. Kita bahas dulu nih tentang definisi diet. Definisi diet ya, salah. Diet itu kan asalnya dari kata diatia, artinya jalan hidup, the way of life. Jadi kalau bahasa Yunani itu, tapi kalau kita kita serapkan ke bahasa Indonesia itu adalah pola makan. Jadi diet itu adalah sesuatu yang dilakukan sehari-hari, ya harian. Nggak ada yang bilang on diet dan off diet. Ya off diet itu adalah sebuah bagian dari diet gitu ya. Jadi ada diet yang defisit, kadang-kadang kita surplus, kadang-kadang kita di maintenance kalori. Itu adalah sebuah bagian dari diet, ya. Jadi nggak ada yang namanya off diet dan on diet. Itu intinya ya, teman-teman. Nah, ya Mbak Vita bisa ya, dikerasa-kerasa. Oke, thank you. Jadi, target dari diet kebanyakan adalah fat loss. Cuma kita harus paham bahwa fat loss dan weight loss itu jauh sekali berbeda ya. Bedanya adalah di komposisi tubuhnya. Ukuran bisa sama-sama mengecil, tetapi kalau fat loss, dia fokus pada penurunan angka lemak tubuh, sedangkan kalau weight loss dia bisa saja semuanya turun, bisa airnya ikut turun juga, bisa ototnya ikut turun, bahkan ototnya bisa jauh lebih banyak turun daripada lemaknya. Jadi harus, kita fokus antara dietnya itu fat loss atau mau weight atau cuma sekedar turun loss. Kadang ada orang, saya ketemu klien setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, sorry, 3 tahun yang lalu dia mau ikut, eee, CPNS di Rumah Sakit Karyadi. Targetnya adalah weight loss. Dia minta tolong turunkan berat badan saya 6 kilo dalam 1 bulan. Mmm, dia paham bahwa komposisi tubuh itu lebih penting daripada berat badan. Tapi yang dia hadapi saat itu adalah dia cuma sekedar mau weight loss. So, ya sudah saya buat program defisit kalorinya lebih dari 800 kalori sehari selama 1 minggu, habis itu besoknya, minggu depannya diotak-atik lagi cuma 400, habis itu kita mulai, regain lagi supaya dia di maintenance kalori dan alhamdulillah sebulan bisa turun 6 kilo. Tapi dengan komposisi otot yang sangat jauh menurun, yang penting nggak apa-apa, yang penting bisa turun dan bisa terima. Alhamdulillah sekarang dia bisa diterima di Karyadi, sampai sekarang masih bekerja di RS Karyadi. Jadi kita mau fokusnya apa? Mau sekedar weight loss atau fat loss? Oke,
Nah ini dia, kalau weight loss ototnya ikut turun, airnya ikut turun, lemaknya nggak banyak yang turun, ya. Kalau fat loss kita fokus pada penurunan kadar lemaknya. Nah, eee, mungkin teman-teman sudah banyak yang paham di sini adalah, kondisi tubuh sebelum diet dan setelah diet kadang-kadang bisa sangat-sangat berbeda, teman-teman, tergantung pada, cara kita berdiet. Jadi saya pindahkan dulu ya, di mana ya? Oke, foto saya. Nah, oke, di sini aja. Kondisi tubuh sebelum diet seperti ini. Tapi kalau dietnya atau program fat loss-nya tidak tepat, maka yang banyak turun adalah otot dan airnya. Sedangkan lemaknya, sedang lemaknya tetap. Tapi dengan kondisi yang tidak ideal seperti ini membuat lemak lama-lama bisa menumpuk lebih banyak, karena semakin rendah massa otot akan semakin rendah juga BMR. Semakin rendah BMR, semakin rendah juga, kemampuan tubuh membakar kalori. Kalau tubuh berkurang kemampuannya dalam membakar kalori, maka lemak bisa cepat menumpuk. Jadi kondisi tubuh bisa sangat mudah mengalami surplus kalori. Jadi lemaknya lebih banyak. Nah, nah, saya mau sharing ini teman-teman, ada yang sudah lihat belum? Mbak Nimah, Mbak Vita sudah pernah lihat belum, grafik ini? Kayaknya belum pernah ya saya Di sharing ini ya? saya oh ya, di saya baru muncul gambarnya. Oke, grafik ini sudah pernah lihat belum? Belum Lupa pernah Coach, kayaknya ya? belum kayaknya. Iya, belum. Belum pernah saya jelasin ya? Oke oke. Jadi gini, eee ini hijau adalah berat badan, ya, grafik hijau adalah berat badan, grafik yang garis biru adalah kalori masuk, kalori yang kuning adalah kalori keluar atau kebutuhan kalori kita, dalam bahasa dietnya namanya TDEE. Grafik atau grosir, apa namanya, area yang diarsin hijau adalah kondisi di mana kita turun berat badan, area arsin merah adalah kondisi di mana kita naik berat badan. Jadi gini, ketika kita mau program diet, oke, kita program diet, kita masuk ke kondisi defisit kalori di mana grafik yang biru atau intake kalori lebih rendah daripada TDEE. Di situ kita bisa turun berat badan, betul ya? Nah, dengan menurunnya, intake kalori dan kita bisa turun berat badan. Tapi penurunan berat badan yang tidak sehat seperti ini akan memacu penurunan TDEE kita dengan sangat tajam. Jadi turun banget, tajam. Nah, di satu kondisi TDEE kita akhirnya sama dengan intake kalori saat kita diet. Akhirnya kita ada di kondisi kalori maintenance, bukan lagi kalori defisit. Akhirnya kita merasa diet kita gagal, kita perlu lagi defisit kalori karena orang yang belum paham menganggap bahwa satu-satunya kita untuk bisa berprogres lagi adalah dengan kita ada dalam kondisi defisit kalori, kurangin makan, ya, kurangin makan lagi, di bawah TDE akhirnya. Turun lagi, tapi penurunan berat badan diikuti dengan penurunan TDE atau kalori keluar. Akhirnya kalorinya maintenance, sama lagi. Nah, disitulah banyak orang merasa hopeless. Akhirnya dia makan, ya, seperti kondisi semula. Nah, di saat inilah tubuh mengalami kenaikan berat badan karena garis biru di atas garis kuning atau kalori intake di atas kalori output-nya. Nah, ini diet yang tidak sehat. Tapi memang ini terjadi pada semua diet, sehat atau tidak sehat. Yang berbeda adalah grafik penurunan dari kalori keluarnya. Jadi tidak terlalu tajam. Seperti itu ya. Kalau dijaga seperti dulu Mbak Nikmah, every week itu 3 sampai 4 kali olahraga ya mungkin bisa dipertahankan ya. Karena massa ototnya, banyak gitu. Oh ya by the way, ternyata untuk mempertahankan massa otot tidak harus olahraga seperti kondisi kita mau naikkan massa otot. Cukup dengan 30% intensitas kita, itu sudah dipertahankan kok. Saya baru tahu juga, setelah saya Covid, saya cari-cari, kondisi supaya saya bisa mempertahankan massa otot gitu ya.
ya 30% aja kok. Jadi kalau misalnya kita mau overhead press itu biasanya 6 kilo, ya, biasanya 6 kilo, kita bisa masuk, ke maintenance otot itu di 3 kilo atau 2 kilo bahkan bisa mempertahankan, tapi tidak bisa regain ototnya, ya, itu bedanya. Oke, kalau memulai dari, jalan pagi atau sore ya nggak masuk ya, karena dia sifatnya mempertahankan mempertahankan, basal metabolik. Karena sorry bukan basal metabolik, mempertahankan TDE dengan meningkatkan kalori net namanya. Kalori net itu non exercise activity thermogenesis. Jadi BMR-nya mungkin, eee, kalau saya mau cerita gini, komponen dari TDEE atau kalori keluar adalah pertama BMR, A-nya BMR, kedua kalori pembakaran makan. Oke. Halo Mbak Muna, welcome. Mbak Muna bisa di-mute? Bisa di-mute dulu? Saya mute ya. Saya mute ya. Oke, thank you ya. Jadi, TMR, kedua adalah thermic effect of food, ya, di mana ketika kita makan, kita membutuhkan kalori untuk mengolah makanan tersebut jadi kalori. Oke. Ketiga adalah NEAT atau non-exercise thermogenesis. Jadi kita nyapu, ngepel, TV, berjalan itu NEAT. Jalan kaki pagi sore itu NEAT. Nah, yang keempat adalah exercise. Nah, kalau kita, meningkatkan metabolisme dengan niat, itu juga nggak masalah. Yang penting apapun caranya lah, yang penting halal ya. Dan, toyib, halal dan toyib. Suntik lemak, sedot lemak halal, tapi nggak toyib. Ya, jadi pilih ada halal dan toyib. Nah, sorry, agak pilek. Jadi intinya komposisi tubuh jauh lebih penting dibandingkan dengan berat badan. Karena, nah ini sering banget saya bilang, 2 orang berbeda dengan berat badan yang sama, tinggi badan yang sama, itu hasilnya berbeda. Berbeda apanya? Berbeda pembakaran kalorinya. Kita bisa lihat yang lean body-nya lebih tinggi, dia bisa membakar 2.900 kalori sehari, sedangkan yang, tidak terlalu lean dengan massa otot yang rendah, dengan body fat yang tinggi, dia punya pembakaran kalori cuma 2.400 saja. Ya, jadi lebih memilih pilihlah, bentuk tubuh yang lebih lean, gitu ya. Oke, seperti ini, berat badan sama, komposisi beda, pembakaran kalori pasti beda, ya. Nah, kenapa? Karena lean body mass atau otot kita membakar 15 kalori per harinya, sorry, 0,5 0,45 kilogram otot membakar 15 kalori sehari, dibanding sama lemak membakar cuma 3 kalori per hari. Jadi, itu yang membuat kita kenapa perlu meningkatkan massa otot. Dengan apa? Dengan meningkatkan, dengan berlatih beban, gitu ya. Jadi konsep diet yang tepat, teman-teman sudah banyak belajar. Pertama, perhatikan kalori. Jadi kalori it matters, tapi juga bukan satu-satunya faktor penting dalam konsep diet yang tepat. Oke. Yang kedua adalah makronutrisi. Ya, ketiga adalah, support basic health dari mikronutrisi dan fiber, serat ya, serat dan vitamin mineral. Keempat adalah timing, kelima adalah suplementasi. Ini adalah piramida diet yang tidak bisa dielakkan nih teman-teman. Harus harus apa ya, harus dijalankan semuanya gitu, nggak bisa satu-satu. Aku mau defisit kalori aja, ya bisa, tapi nggak sehat gitu. Jadi harus balance ya, antara kalori yang masuk dan kalori yang keluar. Maksudnya defisit gitu ya. And then, caranya gimana? Yuk kita belajar, gimana cara kita memulai program diet yang bagus. Caranya adalah pertama, ketahui dulu nih posisi kita ada di mana, ya. Di usia kita berapa, karena berbeda usia jelas beda, apa namanya, cara menentukan BMR-nya. Tinggi badan kita berapa, berat kita berapa. Makin berat badannya artinya exercise-nya bisa, apa namanya, kurang bisa leluasa gitu ya. Aktivitas fisik,
kita orangnya mageran atau moderate atau sangat rajin berolahraga. Pola makan sebelumnya kita nggak bisa langsung drastis berubah gitu ya dari orang yang suka ngemil tiba-tiba masuk ke diet yang intermittent fasting, nggak bisa seperti itu. Jadi harus harus tidak terlalu jauh berbeda karena supaya dietnya atau programnya sustainable gitu. Nah, kondisi metabolik terkadang ada beberapa penyakit yang bisa menurunkan metabolik, bisa yang menaikkan metabolik. Tingkat kesibukan itu menentukan jadwal olahraga seperti apa. Restriction tolerance, kita orangnya kuat. Kalau bahasa Jawanya wani perih pora. Wani perih apa enggak? Kalau orangnya enggak bisa restriction banget, ya jangan terlalu restriction dietnya. Karena itu akan mengganggu kesinambungan program teman-teman. Nah, di sini yang paling penting adalah menentukan TDE. Ya, berapa kalori teman-teman itu harus teman-teman juga ketahui. Oke. Nah, yang kedua adalah buat rencana yang sesuai. Kalau sudah punya 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 tahu nih berapa TDE-nya, defisitnya 20-25% aja dari TDE, jangan terlalu besar. Karena TDE yang besar di atas 25 akan memacu penurunan massa otot yang sangat tajam. Dan ujungnya adalah penurunan metabolisme gitu ya. Terus mulai mengatur makronutrisi, 40% karbohidrat, ya, 30% protein, 30%-nya lemak. Jadi jangan sampai fat diet, artinya terlalu low karbo sampai 10%, proteinnya ditinggiin, lemaknya ditinggiin. Kita bisa kayak zombie. Kenapa? Karena otak kita tidak bisa mengkonsumsi energi selain dari karbohidrat. Ya, kalaupun kita karbonya diturunkan, lemak akan diubah jadi karbo, protein akan diubah jadi karbo. Masalahnya adalah kalau lemak diubah jadi karbo, dia ada limbah namanya badan keton. Nah, si badan keton itulah yang mengganggu kerja otak nantinya. Dan banyak sekali akibat dari metabolisme lemak yang seperti itu. Oke. Terus buat meal plan-nya seperti apa, exercise plan-nya seperti apa, gitu ya. Jadi meal plan harus sesuai dengan kita. Ya, mudah-mudahan teman-teman ya ingat ilmu meal plan ya. Kalaupun saat ini sedang tidak on track dalam program diet teman-teman, fat loss-nya atau defisit kalorinya, yang penting tahu ilmunya dulu. Begitu ada waktu yang cocok, silakan dijalankan. Kita fleksibel ya, saya pun mengalami kok. Sejak kena COVID, kayaknya tuh buat defisit kalori berat banget gitu ya. Kalau kita ngalamin nggak ya sama ini mah? Berat banget buat ngalamin defisit kalori. Lemas, craving-nya nggak karu-karuan, dan stamina turun. Dan sering pilek seperti ini. Every night. Hampir seperti ini pilek. Dan asmanya jadi lebih sering kumat. Sering batuk. Alhamdulillah sih enggak ya. Alhamdulillah sebulan pertama ngalamin asma yang cukup berasa seseknya, tapi sudah enggak sekarang. Cuma pilek-pileknya yang lebih sering. So, saya minum dulu ya. Ya, Mbak Vita. Semangat, perjuangan masih 6 bulan lagi lah kira-kira kalau saya. 6 bulan, 9 bulan ya kira-kira, target saya 9 bulan untuk bisa keluar dari long COVID. Mudah-mudahan lebih cepat. Oke, lanjut ya. Exercise juga belum berani. Saya belum berani Strong Nation karena kemarin kejadian ada petinggi Herbalife itu dia persiapan maraton ya dan kena serangan jantung. Ternyata secara ilmiah orang yang kena COVID itu D-dimer namanya. D-dimer di dalam darahnya itu meninggi. D-dimer itu akan memacu pembuluh darahnya jadi lebih kental. Darahnya jadi lebih kental dan terbentuk kayak cendol-cendol kecil. Nah, si cendol-cendol kecil itulah yang akan sangat mudah sekali menyumbat pembuluh darah dan akan sangat mudah sekali kena serangan jantung. Dan betul, seorang teman dari Herbalife, dia juga ketua dari Riot. Riot mungkin teman-teman tahu ya, Run is Our Therapy.
kapten Indonesianya itu meninggal kena serangan jantung karena delivery-nya mungkin tinggi. Orang yang sangat fit, six pack. Ya. Ya. Lutut sakit lempat-lempatan. Jadi mulai latihan beban dia. Kardio gampang masuk. Itu efek dari delivery tinggi, Mbak Vita. Oh, 8 kilo. Oke. Saya 4 kilo. Dan baru 2 minggu ini program turun 2 kilo. Stoic turun 2 kilo. Latihan bebannya just squat karena push up ototnya lemah banget dan mudah ngos-ngosan ya. Terus oke, kita mulai dari awal. Oke. Next. Nah, kita buat evaluasi nih. Kita buat evaluasi. Ini yang penting teman-teman dari progres. Kenapa? Evaluasi itu membuat kita tahu arah. Bayangin kita jalan dari Jakarta ke Surabaya. Evaluasi itu adalah kita kayak melihat plang. Kita posisinya ada di mana sekarang. Masih on track nggak? Jangan-jangan dari Jakarta sudah jalan ke arah timur, sudah sampai Semarang, ternyata beloknya ke arah Solo. Ya, bener sih, Solo, kan termasuk tol ya. Tapi keluarnya di tol Ponorogo, ke selatan lagi. Nah, kan beda, sudah beda jalur. Jadi progres kita itu tidak tergantung pada BB saja, atau juga pada lingkar tubuh, dan pada progres latihan, juga perubahan meal plan. Jadi kalau kita sudah mengalami yang namanya penurunan berat badan, pasti ada sedikit perubahan meal plan. Kenapa? Pasti kebutuhan kalorinya juga lebih rendah daripada kebutuhan kita di awal diet. Nah, saya mau memandu teman-teman dalam mengevaluasi program diet teman-teman semua. Nah, jadi yang namanya metabolic adaptation seperti yang saya katakan tadi, itu nyata adanya, sama nyatanya seperti COVID. Jadi jangan pernah frustasi dengan diet yang stuck, karena itu adalah sebuah bagian dari program. Kenapa kita mengalami stuck? Karena pertama, kalau tubuh kita makin kecil, ya, basal metabolic rate-nya makin kecil juga. Oke. Kecuali kalau kita di awal program naikkan berat badan dengan naikkan massa otot. Ya, itu pasti tetap. Oke, itu pertama. Basal metabolic rate pasti turun. Kedua, makin kita sedikit makannya, kalori keluar dari thermic effect of food juga pasti turun. Sudah 2 tuh faktor yang membuat turun. Ya, TDEE-nya. Oke. Ketiga, kalori yang dibakar ketika berolahraga, meskipun olahraganya sama, dengan durasi yang sama, intensitas yang sama, tapi kita tubuhnya semakin kecil, maka thermic effect of exercise pun semakin turun. Yang keempat, kalori yang dibakar selama beraktivitas pun turun. Jadi wajar kalau kita dalam beberapa waktu setelah diet itu mengalami stuck. That's normal. Itu bukan sebuah kerusakan, tapi sebuah adaptasi tubuh ya untuk tubuh kita jadi lebih langsing lagi gitu teman-teman. Jadi jangan stres sama perubahan. Nah, terus gimana cara kita mengetahui progres kita tuh bagus apa enggak? Jadi ada banyak penelitian, tapi sini ada dua. Saya mau kasih yang ini aja, yang lebih mudah dipahami ya. Jadi di mana slow rate weight loss, kita bicara weight loss ya. Slow rate weight loss dan fast rate weight loss atau turun berat badan yang perlahan dengan turun berat badan yang cepat, yang sama-sama turunnya nih sama-sama 5%. Tapi yang slow rate itu kalau di rata-rata cuma 0,7% dari BB awalnya per minggu. Yang fast rate itu 2 kali lipat, 1,4% dari BB awal. Ternyata dengan penurunan BB yang sama, ya sama-sama 5% nih, cuma waktu tempuhnya aja beda.
ya. Kalau yang slow rate itu fat mass-nya sangat jauh menurun sampai 30% dari perubahannya 30% dari apa namanya, body weight awalnya. Sedangkan yang fast rate itu cuma sekitar 20%. Nah, lean body mass ya, orang yang slow rate itu bisa mempertahankan massa otot bahkan meningkat. Ya, jadi lebih bisa mempertahankan metabolisme tubuhnya, gitu. Nah, itu dari segi komposisi tubuh. Dari segi performance test, ya, semua yang slow rate akan meningkat. Ya, saya lupa saya tadi apa, saya udah baca-baca tadi, tapi lupa, sorry. Sprint 40 meternya juga lebih cepat. Angkatan bebannya, 1 RM pull-nya itu juga meningkat. Bentar, saya masukkan. 1 RM squat juga meningkat. Jadi otot pull tuh apa namanya? Pull up ya. Pull up biasanya pakai beban tambahan. Squat juga meningkat performance-nya. Artinya apa? Dengan BB yang turun lebih sedikit, lebih lambat, ternyata itu jauh lebih baik. Jadi slow is fast. Pelan-pelan itu adalah justru yang paling cepat. Gitu teman-teman. Ya. Nah, jadi progres idealnya adalah ini dia. Kalau BB-nya 100 kilo, 0,5 sampai 1 kilo itu udah bagus banget. Ideal. Kalau BB-nya 10 kilo, 0,4 sampai 0,8 itu udah bagus. Kalau BB-nya 68 kilo, 0,3 sampai 0,68 itu udah bagus per minggu. Nah, itu kalau dari segi BB. Kalau dari segi ini dia. Teman-teman coba dievaluasi progresnya. Kalau coba BB-nya aja turun, sorry. Kalau BB-nya turun, lingkar pinggang turun, angkatannya itu sama, jadi sama-sama push up-nya segitu gitu ya, Mbak Nima, pakai double exercise segitu. Ya, itu wajar ya. Tapi kalau fast itu biasanya ya karena Mbak Nima sprinter, ketemu jawabannya karena Mbak Nima sprinter bukan maratoner kayak saya. Jadi maunya cepet-cepet aja. Ya, jadi ini cara menginterpretasinya. Kalau kita BB-nya turun, BB-nya turun, lingkarnya turun, tapi angkatan kekuatannya itu sama, berarti turunnya lemak. Oke. Terus kalau kita BB-nya naik nih, ternyata dengan BB kita naik, lingkarnya nggak ikut naik, tapi justru angkatannya jadi ikut naik. Artinya diet teman-teman itu meningkatkan massa otot. Itu pun bukan failed ya, bukan kegagalan kok itu. Itu bagus. Nah, kalau BB-nya tetap aku stuck BB-nya, tapi kita lihat lingkarnya kok turun dan semakin kuat. Squatnya jadi tambah 20 kilo gitu ya. Tadinya squat biasa ternyata tambah 10 kilo, 20 kilo gitu. Itu namanya recomposition. Body fat-nya itu turun disertai dengan massa otot yang naik. Itu justru bagus. Oke. Kalau kita bulking, BB-nya naik, lingkarnya naik, tapi juga squat-nya naik, push up-nya juga naik. Artinya bulking. Ya. Kalau kita BB-nya turun, lingkarnya turun, tapi juga makin lemas angkatannya. Artinya kita fading. Massa lemaknya turun, tapi juga ototnya turun. Nah, yang failed adalah ketika berat badannya kita turun, berat badannya tetap, lingkar pinggangnya itu naik, dan kita makin lemah, itu justru yang berbahaya. Ya, jadi begini cara kita menginterpretasi dari program diet kita. Oke, sekarang kita ada pertanyaan nggak? Karena sudah selesai materinya ya. Nah, selesai materinya. Yuk, semonggo Mbak Nima atau mau curcol, mau sharing progresnya gimana selama selama pasca Covid? Monggo silakan.
Oke, silakan di-share, Mbak Ima, Mbak Vita. Talking itu baik atau gimana? Eee, nggak buruk-buruk juga, talking is good, ya, talking is good. Kalau kita, memang sih kurang begitu bagus, tapi lumayanlah daripada daripada saya memilih talking daripada fading. Kenapa? Kalau kita naikin massa otot, lemaknya ikut naik, gampang, next week kita perbaiki pola makannya. Cuma perbaiki pola makan aja. Artinya mungkin karbonya jadi lebih sedikit atau karbonya dijadikan karbo kompleks lebih banyak gitu kan, gitu. Tapi kalau kita fading, itu lebih ngoyo ngejarnya. Kenapa? Harus latihan beban lebih keras dan protein lebih banyak. Jadi saya lebih pribadi lebih memilih fasting daripada fading, gitu, ya. Mbak Nela, oke. Tadi pertanyaan tadi apa, Mbak Muna, mana tadi Mbak Muna? Dari mana tadi? Ya, iya Mbak Vita, silakan. Entar chat-nya berbeda ya di sini ya. Chat-nya oke. Mau Ada tanya Coach, oke, silakan. ya, mau tanya ini kan Coach udah merintis Kering Sehat nih Lezavit. Ini Oke. Lezavit biasanya menawarkan program seperti apa sih Coach, terutama buat mereka yang pasca COVID ya. Tapi ada keinginan juga entah itu weight loss atau fat loss gitu, menyeimbangkan antara baru pasca sembuh, tetapi ada keinginan juga untuk apa? Turun berat badan atau fat loss. Oke. Kalau Lezavit itu kita cuma menyediakan catering, sama konsultasinya gratis. Konsultasi kita gratiskan, tapi tidak ada bimbingan yang detail seperti di Activate Coaching atau di LDR. Jadi nggak ada grup, nggak ada apa namanya, nggak ada grup yang detail. Dulu kan kita di LDR edukasi setiap hari ya. Setiap hari ada edukasi, ada monitoring juga gitu ya. Tapi kalau di Lezavit kita memang banyak di cateringnya. Cuma kalau mau tanya-tanya silahkan. Kita juga kasih, gambaran dari kalori masuk, kalori keluarnya, gitu. Kalori masuknya berapa, kalori keluarnya, di luar catering itu ini. Cuma itu aja sih, tapi monitoring nggak ada, gitu. Tapi catering-nya sendiri, program catering kita itu, semua menunya itu medium lah, medium kalori, dari 300 sampai 400 kalori, seperti itu. Nah, paling, komposisinya yang kita lebih perbaiki ya, terutama buat karena ini kan pengalaman pribadi kita nih, pribadi saya pasca Covid. Jadi kita memberikan, kalau yang awal-awal kita di catering karena memang pelanggan banyak banget yang, ini ya, banyak banget yang pasca Covid, jadi kita banyak tuh serat, banyakin sayurannya. Tapi sekarang-sekarang saya mulai eee, mengurangi seperti itu, karena apa? Pangsa pasarnya beda. Orang sini pengen makan enak dan sehat. Kalau kita ngasih salad kayak salad wrap, terus kayak dulu Korean toaster, itu buat sini tuh nggak begitu suka, berat. Switch di kebiasaan makan yang enak, banyak minyak, banyak gula, langsung berubah jadi tinggi serat, tinggi sayuran, itu susah, gitu Mbak Vita. Ya ada pertanyaan lagi nih ya, belum cukup Mbak Vita? Cukup, terima kasih Coach. Oke, bisa kok Mbak Vita mengatur dengan bekal di LDR dulu, bisa bisa apa namanya, bisa rebound lagi kekuatannya, bisa rebound lagi mentalnya, you can do it. Saya juga ngalamin kok. Kita ada di badai yang sama, ya, terutama pasca Covid memang, eee, ngalamin mental stuck itu yang berat, ya. Ngalamin kayak gagal banget ya jadi kita, ya. Oke,
So, ada pertanyaan, Mbak Muna. Mbak Muna mau turun 10 kilo. Kalau ngatur pola makan bisa, tapi gagalnya di olahraga. Baru senang 3 hari malas lagi. Apa cukup? Oke, good. Kalau cuma sekedar turun berat badan, itu apa namanya? Atur pola makan bisa. Karena memang olahraga pada dasarnya tidak untuk turunkan berat badan. Apalagi olahraganya kardio. Ya. Memang olahraga kardio banyak membakar kalori, tetapi bukan untuk membuat diet kita itu sustain. Sustain itu dia dengan nyaman tanpa ada effort yang sangat berat. Kenapa? Kalau kita olahraga kardio, itu sama seperti kita cari penghasilan lewat, bukan mengecilkan, tapi kita kayak Gojek, kayak jualan online. Begitu kita berhenti berjualan, berhenti kita berhenti kita ngegojek, income-nya turun. Sama seperti olahraga senam. Kalau olahraga senam, kardio, kita membakar kalori banyak pada saat berolahraga. Tetapi begitu kita berhenti olahraga, pembakaran kalorinya stuck, berhenti. Beda sama kita berolahraga resistance training atau angkat beban, nge-gym, atau olahraga angkat beban di rumah seperti lakukan gerakan squat, push up. Itu saat kita berolahraga tidak banyak bakar kalori. Tetapi ketika kita sudah mulai naik massa ototnya, kita bahkan bisa membakar kalori pada saat kita tidur dan lebih banyak bakar kalorinya. Gitu. Ya, Mbak Muna, mudah-mudahan terpuaskan. Halo Mbak Irda. Dr. Mirda, welcome. Itu kenapa? Halo. Hey, how are you? Kenapa itu? Accident. Gitu ya, Mbak Irda. Oke, good question. Renang santuy tapi nggak berhenti dengan trek panjang. Apakah bisa menaikkan massa otot? Bisa. Tapi dengan endurance yang lebih tinggi memang. Jadi gini, nanti kita bahas ya di exercise. Dulu pernah Mbak Nima ikut nggak ya waktu apakah olahraga koke? Waktu sama Mbak Vita, sama Cindy. Nggak ikut ya? Nanti kita bahas ya di Activate Coaching atau di Luzapit. Ikut Ikut sama ya Mbak Vita ya? Cindy. Ikut ya waktu itu Mbak Nima Ikut. ya? Mbak Vita ikut atau Yang apa? Oh, Mbak Nima nggak ikut berarti. Dia nanya yang apa. Oh, Nggak ikut. Jadi gini. Mbak Cindy. Moderator. Ya, jadi gini. Ya, Mbak Vita sama Mbak Cindy aja waktu itu ya. Jadi kalau kita mau ada 3 komponen dari otot. Pertama strength, kedua mass atau massanya, ketiga endurance-nya. Kalau kita mau mainkan strength, bebannya sampai ngeden. Tapi sedikit repetisinya. Misalnya kalau pakai squat tuh pakai beban yang 20 kilo. Tapi cuma 3 kali. Itu strength-nya naik. Oke. Kalau mau naikin mass, bebannya sedang-sedang 10 kilo misalnya. Tapi repetisinya 6 sampai 12 kali pergerakan. Dan multi set 3 sampai 5 set. Kalau berenang itu kan bebannya ringan dan dilakukan dengan repetisi tinggi. Dia lebih menaikkan endurance. Jadi kalau di skala, kalau renang dengan durasi lama itu endurance-nya naik 8 poin, mass-nya naik 4 poin, strength-nya naik 1 poin. Nah, kira-kira seperti itu. Kecuali mungkin kalau renang dibuat seperti sedang lomba mungkin ya, Dok. Agak Bisa, karena gitu. ya cepat. Nanti kan durasinya lambat dong. Kenapa? Berarti durasinya lambat. Durasinya nggak terlalu panjang. Yep. Karena kalau Tracknya pendek. tracknya pendek, itu bisa.
Itu pernah tuh saya nyoba renang. Saya coba bisa gaya ketak ya. Itu lumayan ya. Sama. Inner side-nya terasa banget. Langsung pegel. Paha Kayak dalamnya kata langsung paha dalam kan saya berasa kuat banget ya. kalau track mau berapa putaran kuat, nafas nggak ngos-ngosan sih. It's good. Oke. Pertanyaan lagi nggak? Ayo dipos-posin atau sharing pengalaman Mbak Vita gimana pola makannya selama uncontrol ya kita nggak engage banget apain aja atau defisitnya gimana atau maintenance tapi gimana sih pola makannya? Bisa share? Oke lagi nggak? Lagi on dati mungkin. Mau Atau Mbak? nanya. Iya, Mi. Ini kan Abi ini kan Apa disuruh pagi dan malam meal Suruh program. replacement jadi susah lagi untuk setelah sembuh tuh mengganti pagi dan malam dengan meal replacement itu jadi susah aja terus terang. Sampai sekarang tuh masih belum konsisten. Oh iya. Mungkin dulu pakainya itu ya, pakainya sangat low kalori ya. Cuma shake pakai susu and soy gitu ya, cuma menu minum ya, menu yang diminum kan. Iya, jadi pasca sakit tuh susah banget menahan nafsu makan tuh karena terbiasa makan terus waktu sakit. Gampang lapar ya Mbak ya? Benar. Aduh. Nafsu makan meningkat. Ya. Iya Mbak Mirda. Alumni juga karena nih Mbak Mirda. vitaminnya kan banyak banget yang dikonsumsi, mungkin ada 12 kali dalam satu kali waktu makan ya 3 kali sehari. Wow. Oke. Mungkin diubah ya. Saya juga sama kok, saya sama ngalamin juga. Akhirnya apa? Saya itu bikin Lezavit. Itu juga membuat saya akhirnya mau mengkonsumsi vitamin dan mineral replacement itu. Jadi saya buat dengan menu yang campurannya bagus. Nanti saya pernah share videonya ya. Saya buat overnight dari mulai 1 variasi, 2 variasi, sekarang ada 6 variasi overnight yang bisa saya buat sendiri. Ada frozen Oreo-nya, saya campur puding, campur Oreo ya, campur oats-nya juga tebal dan jadi anak-anak suka. Coklat gitu ya. Nanti saya share banyak videonya deh ke grup Activate Coaching ya. Supaya bisa menikmati lagi dan itu shake-nya lebih irit. Rahasianya. Jadi lebih hemat. Ya. Enak pokoknya. Jadi healthy snacking. Mbak Nela mana tadi? Mbak Nela ya, Mbak Nela mana Mbak Nela? Oh enggak ada, udah. Mbak Muna yang mana ya? Kenapa, Mas? Mbak Mirda gimana? Mbak Mirda sharing dong. Sharing apa ya? Pola makannya gimana sih selama pasca COVID? Berantakan. Belum konsisten lagi. Paling di shake pagi. Terus kadang kan karena kerja udah pulang kerja udah males, pengen tidur gitu-gitu doang. Oke. Jadi ya gitulah, belum balik. Oke. No problem. Temukan lagi motivasinya, temukan lagi cara yang tepat lah buat kita on the track lagi. Nah, ya kita makin berusia, dan juga kita alumni COVID sangat beresiko sekali terkena cardiovascular disease. Ya. Tadi saya cerita. Sangat berisiko. Jadi harus dinaikkan lagi. Dan
dengan cara yang smooth ya. Jadi pengalaman kemarin juga saya cerita tadi, ada seorang teman, dia badannya fit, six pack, dia lagi daftar New York Marathon, dia latihan buat New York Marathon, persiapan New York Marathon, dan dia meninggal di kolam renang karena serangan jantung saat renang. Alumni COVID, baru 2 minggu. Tahu. Tahu ya Mbak Erda ya? Ya gitu. Jadi harus pintar-pintar mengatur intensitas olahraga ya. Itu tuh kira-kira teman-teman. Oke? Ada pertanyaan lagi? Dari materi atau dari pengalaman sehari-hari? Yang mau ditanyakan silakan. Oh, Mbak Munu tuh Mbak Nailal ya? Tadi mau masuk 2, sekarang 1 yang masuk. Sudah cukup? Oke, kita refresh diet lagi. Apa kita ngadain ini ya, kayak fit challenge gitu ya, biar lebih bisa memotivasi teman-temannya? Boleh. Jadi Oke. Boleh. tapi kan bola dewe. Iya apa kita buat kita buat komunitas ya kecil lah di Activate Coaching buat memulai, ada challenge harian lagi, karena kan kemarin saya baca di Instagram, jangan fokus ke 1 sampai 100, jangan fokus kalau kita ada di saat angka 1, jangan fokus ke 100, fokuslah ke 1, fokuslah ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 10, 15, 20 sampai akhirnya kita sampai ke 100. So itu teman-teman, kita buat yuk semacam challenge harian lah buat kita aja di Activate Coaching, buat memotivasi teman-teman yang lain juga, karena saya tahu semuanya ada dalam kondisi yang unfit baik secara mental ataupun fisik, saya paham ya. Jadi kita mulai lagi ya. Oke. Tembem. Iya, dia kelihatan temennya. Sama Mbak Nikma, ini juga teman. Saya juga. Yuk foto bareng yuk. Saya mau foto bareng. Ntar kita foto bersama dulu. Nggak boleh senyum ya fotonya, soalnya pipinya tembem. Ya nggak apa-apa, nanti zoom lagi. Kondisi udah. Iyalah, kondisi zoomnya sudah pipi berbeda. tembem. Oke, siap semuanya ya, foto ya. 3, 2, 1. Oke, lagi. 3, 2, 1. Tunjuk pipi tembemnya. 3, 2, 1. Oke ya. Makasih buat kebersamaannya teman-teman. Mbak Vita, Mbak Naima, Mbak Irda, Mbak Nela Muna. Terima kasih, semoga sehat selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam ke Dokter Will ya. Sehat-sehat semuanya. Amin. Terima kasih ya. Assalamualaikum.